Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah dengan kompetensi dasar menganalisis substansi dari Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kita dapat menafsirkan substansi Piagam Madinah serta dapat mengukur keberhasilan Piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang substansi dan strategi dakwah periode Madinah, di mana di situ dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah, yaitu membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, penanaman nilai-nilai moral, serta membentuk tatanan masyarakat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa penting yang ada di dalamnya. Dalam sejarah disebutkan bahwa ketika di Makkah, Rasulullah SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam, namun tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Rasulullah dan para pengikutnya secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Namun sebaliknya ketika di Madinah, Islam benar-benar mendapat respon yang sangat positif. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat. Ada 3 peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Piagam Madinah juga dikenal sebagai Perjanjian Madinah. Piagam Madinah merupakan kesempatan damai sekaligus perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah. Piagam Madinah sendiri ditulis pada tahun 622 Masehi di kota Madinah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, yang 23 pasal mengatur hubungan antara umat Islam dan yang 24 pasal mengatur tentang hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya. Adapun latar belakang dari Piagam Madinah ialah Madinah merupakan wilayah yang dihuni kelompok masyarakat yang heterogen atau beragam. Penduduk Madinah pra-Islam dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik, terutama yang dilakukan oleh 2 suku besar yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku besar tersebut berseteru tanpa henti hingga sejarah mencatat tidak kurang dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Isi dari Piagam Madinah yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama oleh kaum Muslim. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslim. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Yang ke-9, Rasulullah adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Penting yang kedua ialah respon terhadap kaum Quraisy. Rasa marah dan tidak suka kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menekan umat Islam. Hal itu disebabkan karena kafir Quraisy melihat jumlah kaum muslimin semakin berkembang di Madinah. Oleh karenanya, umat Islam yang masih berada di Mekah diancam serta dikucilkan dalam setiap kegiatan. Kaum kafir Quraisy menggunakan sekutunya, yaitu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Diam-diam kaum kafir Quraisy menyusun kekuatannya untuk menghancurkan umat Islam.
Setelah Rasulullah mengetahui hal tersebut, kemudian membentuk satuan tentara bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman tentara kafir Quraisy dan sekutunya yaitu kaum Yahudi, baik di Mekah ataupun di Madinah. Satuan tentara yang dibentuk Rasulullah ini semata-mata hanya untuk mempertahankan diri dan bukan untuk menghancurkan musuh. Pun responnya yang pertama itu adanya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi di Badar 17 Ramadan 2 Hijriah. Jadinya Perang Badar ini disebabkan oleh kaum kafir Quraisy yang mengusir kaum muslimin yang berada di Makkah. Kaum kafir Quraisy percaya diri ketika mendekati Badar mulai terpecah. Dan malam sebelum perang, turun hujan yang menyejukkan bagi kaum muslim. Perang ini diawali dengan perang tanding 3 di mana Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Ubaidillah, dan Ubaidah bin Al-Haris melawan 3 orang kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, dan Saibah bin Rabi'ah. Jumlah dari pasukan perang ada 313 muslim melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Nah, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslim. Setelah peperangan ada 14 muslimin yang syahid, 70 kafir Quraisy mati dan 70 ditawan. Dari perang Badar ini banyak sekali tokoh Quraisy yang mati, di antaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua yaitu perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di Jabal Uhud pada Sya'ban 3 Hijriah. Utama terjadinya perang Uhud ialah kekalahan yang diderita oleh kaum kafir Quraisy di peperangan Badar yang merupakan pukulan hebat yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi perang Uhud ini merupakan upaya balas dendam oleh kaum kafir Quraisy. Jumlah pasukan pada perang Uhud ini ada 1000 muslim, tetapi 300 keluar atau putar balik akibat dihasut oleh Abdullah bin Ubay melawan 3000 pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Wahsy bin Harb, suruhan dari Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Dalam perang Uhud, pasukan muslimin hampir menang, akan tetapi pasukan pemanah lalai, sehingga diserang balik oleh pasukan Khalid bin Walid. Nah, kekalahan ini disebabkan oleh lalainya pasukan pemanah akibat tergiur oleh harta rampasan perang, sehingga mereka, para pasukan pemanah, mengabaikan komando atau arahan dari Rasulullah SAW. Dari perang Uhud ini ada 70 muslim yang syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. 3. Perang Ahzab. Perang Ahzab ini terjadi di utara kota Madinah pada Syawal 5 Hijriah. Nah, perang Ahzab ini juga sering disebut dengan perang Khandaq. Ahzab ini disebabkan oleh pengkhianatan kaum Yahudi di Madinah yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Jumlah pasukan dari perang Ahzab ini ada 3000 muslim melawan 1000 musuh gabungan, yaitu kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy. Perang Ahzab ini membuat strategi, yaitu membuat parit 5,5 km dengan tinggi 32 meter dan lebar 4,6 meter, di mana hal itu merupakan strategi dari Salman Al-Farisi. Nah, dalam perang Ahzab ini tidak terjadi pertempuran, namun Madinah terkepung cukup lama. Kaum muslimin pada perang Ahzab menang akibat bantuan dari Allah SWT berupa angin besar. Peristiwa penting yang ketiga ialah perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun kaum muslimin tidak mengunjungi Makkah, mereka merasa rindu untuk mendatangi Ka'bah. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabat untuk mengadakan perjalanan menuju ke Makkah. Lalu berangkatlah 1000 orang bersama Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian ihram untuk menghilangkan kecurigaan dari kaum kafir Quraisy. Setibanya di kota Asfan, seorang pengintai muslim mengabarkan kepada Rasulullah bahwa kaum Quraisy
telah menyiapkan pasukan yang berjumlah 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid guna menghadang rombongan kaum muslimin. Nah, setelah mendengar hal itu, Rasulullah mengalihkan perjalanan melalui desa Hudaybiyah dan beristirahat di sana. Ketika Rasulullah sedang beristirahat di desa Hudaybiyah, datanglah utusan pertama dari Quraisy bernama Badil. Ia menanyai maksud kedatangan Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy bahwa tujuannya ialah untuk menunaikan ibadah umroh. Lalu setelah itu datang lagi utusan yang kedua yang bernama Haris bin Alqamah. Nah, ia menghasilkan jawaban yang sama juga dari utusan yang pertama. Lalu setelah itu datang lagi utusan yang ketiga yang bernama Urwah bin Mas'ud. Ia pun membawa jawaban yang sama pula. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy hingga terdengar kabar burung bahwa Utsman bin Affan telah wafat. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, para sahabat dari Muhajirin dan Ansor segera mengambil baiat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga akan keselamatan Rasulullah beserta ajarannya. Nah, baiat ini dikenal dengan baiat Ridwan atau sumpah setia. Setelah pengambilan baiat tersebut menggetarkan hati kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya, kaum kafir Quraisy mengirim utusan perdamaian yang dipimpin oleh Suhail bin Umar. Perundingan perdamaian tersebut menghasilkan apa yang dinamakan dengan Sulh al-Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah. Nah, Perjanjian Hudaybiyah ini dibuat pada Zulqa'dah 6 Hijriah. Nah, apa sih isi Perjanjian Hudaybiyah itu? Isi dari Perjanjian Hudaybiyah itu yang pertama, diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan. Namun, orang kafir Makkah yang lari ke Madinah untuk masuk Islam harus ditolak. Yang ketiga, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Makkah. Yang keempat, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nah, dapat kita lihat dari isi perjanjian tersebut, nampaknya sangat merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir adanya gangguan dari kaum kafir Quraisy. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.